wajib membaca Fatihah bagi orang yang bisa membaca surat Fatihah. Bagi yang belum bisa membaca Fatihah, ini tentunya bagi orang yang pemula, orang yang baru masuk Islam, mereka belum pernah membaca Al-Quran, belum bisa baca Al-Quran. Kemudian sholatnya bagaimana? Au badalia, atau penggantinya Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Hadirin jamaah taklim Masjid Al-Ikhlas Perumahan Gria Lebak Wangi 1, Sepatan Timur, Tangerang, Banten, yang senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syukur alhamdulillah, mari selalu kita panjatkan kehadirat Allah atas segala nikmat dan karunia-Nya. Alhamdulillah kita masih diberikan sehat walafiat, panjang umur, bisa hadir di masjid dalam rangka sholat subuh berjamaah dan dilanjutkan duduk dalam lingkaran taklim. Semoga ini bagian daripada syukur kita kepada Allah, dengan harapan Allah melimpahkan nikmat-nikmatnya yang lain kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Salawat salam semoga tercurahkan kepada baginda Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma Salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga kita kelak termasuk umatnya yang akan mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah taklim sekalian, sebelum kita lanjut taklim acara di pagi ini, alhamdulillah Masjid Al-Ikhlas menerima infak dari hamba Allah sebesar 5 juta. Kami ucapkan jazakumullah khairan katsira. Allahumma anfik ma, semoga Allah membalas amal kebaikannya, mengganti dengan rezeki yang berkah dan berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Dan pahalanya disampaikan kepada yang kedua, alhamdulillah menerima infak dari hamba Allah sebesar 300.000 rupiah. Pahalanya disampaikan kepada almarhumah. Pertama Bapak Mulyani bin Santo, Ibu Tukini binti Silan, Sunarmi binti Mulyani. Semoga almarhumah hamba Allah yang menginfakkan sebagian rezekinya di jalan Allah, semoga diterima amal ibadahnya, mendapatkan tempat raudhatun min riyadil jannah. Dan hamba Allah yang telah menginfakkan untuk pembangunan masjid, semoga mereka termasuk mambana masjidan fid dunya banallahu baitan fil jannah. Semoga diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin.
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Berikutnya, alhamdulillah Masjid Al-Ikhlas menerima infak dari Bapak Azizan sebesar 500.000 rupiah dan disampaikan kepada minta doa pada kesempatan ini. Ibunya Bapak Azizan telah melaksanakan ibadah umroh ke Tanah Suci Mekah. Kita doakan semoga beliau senantiasa diberikan kesehatan, kekuatan, keselamatan, tidak ada halangan apapun untuk menjalankan ibadahnya, mendapat berkah ridho dari Allah. Semoga menjadi umroh yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga kita semua jamaah Masjid Al-Ikhlas suatu saat akan mendapatkan giliran untuk ziarah ke makam Nabi Mekah dan Madinah. Bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mari kita lanjut taklim kali ini dengan pembahasan ilmu fikih, materi kitab Fathul Qorib. Kita lanjut rukun sholat bagian yang berikutnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimallahu ta'ala wa nafa'na bi wa bi ulumihi wa bi barakatihi fid dharaini amin. Untuk pembahasan sebelumnya, rukun sholat yang pertama dan yang kedua sudah kita sampaikan. Yang pertama niat, kedua berdiri bagi yang mampu, yang ketiga takbiratul ihram. Nah, sekali lagi kita tambahin penjelasan untuk takbiratul ihram. Untuk takbiratul ihram ini adalah karena termasuk rukun qauli, harus diucapkan, tidak boleh dibaca dengan batin, harus dibaca dengan lisan. Bacanya tidak boleh dibalik, tidak boleh diganti dengan bacaan yang lain. Bacaannya harus benar, walaupun itu 2 kalimat, bacaannya harus benar. Kemarin bahwa syaratnya membaca takbiratul ihram sampai ada 11. Kalau itu tidak syarat-syarat tersebut tidak ada salah satunya, berarti takbiratul ihramnya tidak sah. Kalau takbiratul ihramnya tidak sah, berarti sholatnya tidak dianggap karena rukun, salah satu rukunnya ditinggal. Kemudian yang keempat, warabi'u, yang keempat, qiraatul fatihati, membaca Fatihah. Nah, rukun qauli yang kedua adalah membaca Fatihah. Untuk membaca Fatihah ini tentunya bagi mereka yang sudah wajib melaksanakan sholat 5 waktu. Wajib membaca Fatihah bagi orang yang bisa membaca surat Fatihah. Bagi yang belum bisa membaca Fatihah, ini tentunya bagi orang yang pemula, orang yang baru masuk Islam, mereka belum pernah membaca Al-Quran,
belum bisa baca Al-Quran, kemudian sholatnya bagaimana? Au badaliha, atau penggantinya Fatihah. Berarti tidak harus Fatihah. Tapi untuk bagi mereka pemula yang melaksanakan sholat mereka tidak baca Fatihah, tidak bisa membaca Fatihah, tetap sholatnya sah. Tapi setelah itu harus berusaha belajar. Tapi bagi kita seorang muslim mulai dari kecil masa baca Fatihah tidak bisa. Kalau kita membaca Fatihah tidak bisa ataupun baca Fatihahnya tidak benar, itu berarti ada unsur kesengajaan. Sampai kalau kita sholatnya baca Fatihahnya salah, baca Fatihahnya tidak sesuai dengan syaratnya baca Fatihah, sholatnya tidak dianggap, berarti Fatihahnya batal. Kalau Fatihahnya batal, sholatnya juga batal. Di antaranya syurutu qiraatil Fatihati, syarat-syarat membaca Fatihah supaya benar. Di antaranya ikhda asyara khisalin, ada 11 perkara. Sejauh ini Pak ya, berarti makanya Fatihah itu apa? Termasuk bacaan yang harus kita perhatikan. Yang pertama at-tartibu, baca Fatihah harus tertib, berurutan. Mulai dari ayat pertama sampai ayat ke-7 harus urut, tidak boleh dibolak-balik. Habis bismillah, kemudian ayat ketiga. Habis bismillah ayat keempat umpamanya. Kemudian baru ayat kedua. Itu tidak boleh. Berarti harus urut bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan seterusnya sampai ayat ke-7. Al-Fatihah ayatnya ada 7 Pak ya. Bahwa ada yang mengatakan untuk sebaiknya dalam sholat fardu ketika membaca sholat Fatihah itu jangan diwasolkan semua, kecuali sholat taraweh. Untuk sholat fardu sebaiknya itu sesuai dengan wakofnya. Itu ayat ada 7 ayat dengan bismillah. Itu setiap ayat harus diwakafkan, supaya diwakafkan. Karena apa? Hikmahnya. Ketika kita membaca ayat Fatihah 1 ayat pertama, yuftahu abwabul jannah, pintu surga yang pertama terbuka. Ayat yang kedua kita baca, pintu surga yang kedua terbuka. Dan seterusnya sampai waladhdallin, sampai ayat ke-7. Ke-7 pintu surga terbuka untuk mereka yang senantiasa membaca Fatihah di dalam salat, dan Fatihahnya benar sesuai dengan syarat-syarat membaca surat Fatihah. Yang kedua, wal muwalah, berturut-turut. Membaca Fatihahnya berturut-turut, terus sambung menyambung, tidak boleh disela dengan bacaan-bacaan yang lain. Walaupun disela dengan bacaan-bacaan dzikir, contohnya umpamanya kita lagi di tengah-tengah baca surat Fatihah, siratal ladzina an'amta alaihim, kemudian jamaah di sebelahnya ada yang bersin, jeger, terus kita membaca orangnya membaca, atau bahkan kita sendiri membaca alhamdulillah. Kan disunatkan ketika bersin, yang bersin disunatkan membaca alhamdulillah. Yang mendengarkan kalimat tersebut, pujian tersebut, disunatkan membalas yarhamukallah. Kemudian yang bersin juga membalas
yahdikumullah. Tapi itu di luar sholat. Tapi ketika di dalam sholat itu dibaca, itu berarti ketika masuk, ketika dalam membaca Fatihah di sela-sela dengan zikir semacam itu, dikatakan berarti orang tersebut termasuk menyelah-nyelah bacaan Fatihah. Berarti tidak boleh. Kalau tidak boleh berarti Fatihahnya batal. Harus diulang dari bismillah lagi, diulang dari awal lagi. Berarti syaratnya membaca Fatihah. Yang kedua, wal muwalah, berturut-turut, bersambung, menyambung, tidak boleh disela dengan bacaan yang lain. Kecuali illa ayyata'allaqad dzikru bi maslahati shalah, kecuali dzikir tersebut ada hubungannya dengan sholat, kata minil makmumi, seperti aminnya makmum. Ketika makmum di tengah-tengah baca Fatihah, kemudian mendengar imam selesai baca Fatihah umpamanya, jadi ketika imam baca Fatihah sudah mau berakhir, makmum baca surat Fatihah. Ketika imam sudah selesai baca Fatihah, ghairil maghdubi alaihim waladdallin, kan makmum disunatkan membaca amin. Walaupun kita lagi baca Fatihah, itu tidak termasuk la takhallala alai, tidak termasuk mensela-sela bacaan Fatihah. Boleh, itu boleh, justru dianjurkan karena kegiatannya amin sepele. Tapi barang siapa yang makmum membaca amin bareng aminnya malaikat, dosanya gugur, diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kapan malaikat membaca amin? Ketika imam ikut membaca amin. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin, terus imam baca amin. Aminnya iman dibarengi dengan imamnya, aminnya malaikat. Nah, ketika itu makmum membaca amin. Justru sunnah dan dianjurkan. Berarti wal muwalah, berturut-turut untuk membaca ayat demi ayat, tidak boleh disela-sela, walaupun disela dengan bacaan dzikir yang lain yang tidak ada hubungannya dengan bacaan sholat. Kemudian syarat berikutnya hifdzul huruf wat tasydid wal harokah, menjaga jangan sampai kita baca Fatihah salah huruf, menghilangkan tasydid, bahkan menambah tasydid, merubah harokat, wal hasil merubah bacaan Fatihah. Siratal ladzina an'amta dibaca an'amtu alaihim umpamanya, merubah harokat, menghilangkan tasydid. Ini kalau merubah tasydid, menghilangkan huruf, mengganti harokat, sama juga itu merubah makna. Contoh, Bismillahirrahmanirrahim, bis itu termasuk apa? Makharijul hurufnya supaya pas. Makanya untuk baca Fatihah itu kita betul-betul kita musyafahah dengan seorang guru yang mengajarkan Quran kepada kita supaya bacaan Fatihahnya benar. Bis itu huruf sin tapi diganti bismillah, diganti sa umpamanya, maknanya berubah, dan itu berubah drastis. Bismillahi dengan menyebut nama Allah dibaca bismillahi tipis sa, artinya apa? Bismillahi dengan dosa Allah. Kan bedanya jauh. Ismun pakai sin dengan ismun pakai sa. Ismun pakai sin artinya menyebut atau nama,
Sedangkan ismun pakai sa artinya dosa. Kalau dibaca bismillahi dengan dosa Allah, berarti bisa juga kita apa? Menyebut Allah berbuat dosa. Alhamdulillah dibaca alkamdu, yang sebetulnya alhamdulillah segala puji bagi Allah, dibaca alhamdulillah artinya apa? Suka duka bagi Allah. Artinya beda jauh. Untuk itu membaca Fatihah betul-betul harus kita perbaiki bacaan Fatihah kita. Untuk orang yang tidak bisa membaca Fatihah, itu bagi orang yang pemula, mereka yang mungkin mu'alaf, baru masuk Islam, mereka belum pernah ngaji, belum bisa baca Al-Quran. Itu pun setelah itu mereka harus belajar membaca Al-Quran, baca Fatihah dengan benar. Nah, bagi orang yang sudah mereka Islam sudah lama kok sampai tidak bisa membaca Fatihah, dia kena dosa terus, karena baca Fatihahnya dalam sholat salah terus. Untuk itu kita harus harus perhatikan. Tajannubul khata' fil nutqi, menghindari salah dalam mengucapkan. Itu tadi ada kaitannya dengan yang nomor tadi, menjaga huruf, tasdid, bacaannya, harokatnya jangan sampai salah. Kemudian yang kelima, hukmu tajwid, bacaan tajwidnya harus sesuai dengan bacaan tajwid, Yang idgham dibaca idgham, idhar dibaca idhar, yang mat harus dibaca mat. Untuk mat, bacaan mat topi semua di semua huruf panjangnya sama. Jangan mat yang pertama, contohnya Bismillahirrahmanirrahim, itu satu alif, mat topi. Kemudian di bacaan berikutnya dengan mat topi tapi bacaannya lebih panjang, itu berarti tidak boleh. Yang depan itu satu alif, yang belakang harus satu alif. Yang belakang dengungnya satu alif, ikhfa-nya satu alif, yang belakang ikhfa-nya harus satu alif. Berarti hukmut tajwid. Untuk membaca Fatihah menghindari jangan sampai kita membacanya salah ucap, dalam ucapan sampai kita salah. Tadi yang berkaitan dengan pertama, bismillah dibaca bismillah, kemudian alhamdulillah dibaca alhamdu, iyyaka tajwidnya hilang, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Wah, itu berbahaya. Iyyaka hanya kepada engkau, na'budu kami menyembah. Tapi kalau tajwidnya dihilangkan, iyyaka kepada matahari kami menyembah, kepada sinar matahari kami menyembah. Wa iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, tajwidnya hilang. Kepada sinar matahari kami menyembah, dan kepada sinar matahari kami minta pertolongan. Berarti itu malah kita seakan-akan menjadi orang yang minta dan menyembah kepada selain Allah. Karena itu menjadi rukunnya sholat, baca Fatihahnya harus baik dan benar. Yaqra'u indal qiyami fi sholatil fardhi, Fatihah dibaca dalam sholat fardu harus dibaca dengan berdiri. Kemarin termasuk syaratnya, rukunnya sholat al-qiyamu. Mereka mengerjakan sholat harus berdiri. Bagi orang yang kuat berdiri, orang sehat waras bisa berdiri, kok sholatnya duduk, sholatnya tidak sah.
orang sehat, waras, tidak ada udzur, dalam kondisi normal, kok sholatnya duduk, sholatnya tidak sah. Berarti kalau sholatnya duduk, baca fatihahnya duduk. Itu tentunya bagi mereka yang punya udzur, punya alasan tidak bisa berdiri, mungkin sakit dan lain sebagainya. Karena termasuk baca fatihah syaratnya yaqra'uhu indal qiyami fi sholatil fardu, membaca fatihahnya ketika posisi sudah berdiri. Kalau untuk sholat sunat tidak jadi masalah, walaupun kita sehat ya, kita sehat kuat, sholat tarawih sambil duduk boleh gak apa, cuman pahalanya separuh, gajinya separuh. Ibarat kalau kita orang kerja, gajinya setengah hari, kerjanya full tapi upahnya separuh. La tahlila bi dzikrin akhara bi maslahati shalat kata minil ma'mum, seperti tadi. Tidak boleh disela dengan bacaan yang lain yang tidak ada hubungannya dengan maslahahnya sholat, seperti baca amin. Yaqra'u bil lisan la biqalbin, dibaca dengan lisan, tidak boleh dibaca dengan hati, karena Fatihah masuk kategori rukun qauli, harus dibaca dengan lisan. Bagaimana caranya baca dengan lisan? Minimal bibirnya bergerak. Kalau ada mengatakan membaca Fatihah, yang penting apa? Telinganya sendiri mendengar. Maksudnya apa? Kalau bibir kita sudah bergerak, itu sudah merasakan kita membaca. Tapi jangan sampai kita dalam sholat maupun sholat jamaah, bacanya sampai apa? Bismillah. Itu seakan-akan mengganggu jamaah yang ada di kanan kiri kita. Pernah mengalami nggak seperti itu, Pak? Ada orang sholat jamaah, itu makmum bacanya seperti apa? Bacanya seperti itu. Jamaah sebelahnya, ini mengganggu amat. Yang penting bibirnya bergerak. Enggak harus mengeluarkan suara. Berarti yuqra'u bil lisan la biqalbin, harus dibaca dengan lisan, tidak boleh dibatin. Karena apa? Salat kan qaulun wa af'alun, ucapan dan perbuatan. Itu dalam istilah syara. Dalam doa, sholat adalah doa. Walhasil orang yang senantiasa mengerjakan sholat, pasti dia selalu berdoa. Orang yang selalu berdoa, insya Allah akan dijawab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuman berdoa itu harus diucapkan. Doa kan minta apa ya? Harus ngomong, harus diucapkan, umpamanya ya, harus ucap. Makanya aqwalun wa af'alun, orang berdoa itu harus ngomong. Kalau kita berdoa kepada Allah, ngomong sama Allah, minta sama Allah, diucapkan dengan lisan. Contoh umpamanya ada anak minta kepada bapaknya, Pak, anak minta apa ini? Minta beli sepeda apa motor, Pak. Nangis minta begini, cuma begini, Pak, ini minta beli sepeda apa minta beli motor, apa ngajak jalan-jalan, nah kan gitu. Makanya harus aqwalun, harus diomongin, Pak minta beli sepeda, atau Pak ayo jalan-jalan pakai motor, umpamanya. Oh ada lagi umpamanya istri kita ngomong, Pak, apa itu? Maksudnya minta beli cincin gitu. Ngomongnya pakai begitu, ya kan?
Pak, ayo. Maksudnya minta beli cincin. Tanggapannya bapaknya, ntar malam kenapa? Oh kan beda. Makanya akwalun kalau minta harus ngomong gitu. Ya qara'u, sekali lagi bahwa orang yang senantiasa sholat, orang mereka selalu berdoa, selalu minta kepada Allah. Orang yang selalu minta kepada Allah, insya Allah diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Wa qira'atuha ba'dal basmalati, membaca Fatihah harus sesudah membaca bismillah, karena bismillah wa bismillahi ayatun min ayatil Fatihah. Bismillah itu bagian daripada ayatnya surat Fatihah. Cuman bismillah adalah ayat pertama dari lafal dari surat Fatihah. Kemudian untuk membaca bismillah ini sesuai dengan hukum syarat. Ada wajib, ada sunat, ada mubah, ada makruh, ada kalanya haram. Kapan itu membaca bismillah wajib? Ketika dibaca dalam sholat, ketika membaca surat Fatihah. Bismillah dibaca dengan harus wajib dibaca, karena itu termasuk ayatnya Fatihah. Kalau bismillah ditinggal berarti kita mengurangi ayatnya Fatihah, kurang satu. Padahal Fatihah sudah terkenal sab'ul masani, surat yang terdiri dari 7 ayat. Kalau bismillahnya nggak dibaca berarti kita mengurangi satu ayat dari surat Fatihah, tinggal 6 ayat. Berarti makanya bismillah wajib dibaca ketika membaca surat Fatihah di dalam sholat. Cuman ada yang berpendapat mereka yang baca bismillah ada kalanya jahar, ada kalanya sir, ada kalanya sir, tapi tetap mereka membaca bismillah. Wa qira'atuha ba'dal basmati, membaca Fatihahnya setelah membaca bismillah. Tadi baca bismillah ada kalanya dibaca wajib, ada kalanya wajib dibaca, itu ketika membaca surat Fatihah di dalam sholat. Yang kedua, baca bismillah hukumnya sunat. Nah, sunat itu berarti apa? Kullu amrin dibalin la yubda'u bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta wa abtar wa ajdam. Setiap urusan yang baik, perkara yang baik yang tidak diawali dengan baca bismillah itu apa? Fahuwa aqta ay abtar ay ajdam. Artinya apa? Naqisun wa qalilul barokah, kurang apa? Kurang sempurna, sedikit berkahnya. Berarti walhasil setiap urusan yang baik, perkara yang baik yang diawali dengan baca bismillah itu menarik berkah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Contohnya makan, minum, kan perbuatan baik, baca bismillah, pakai baju, pakai sendal, masuk wudu, hal-hal yang baik yang diawali dengan bismillah itu membawa berkah. Kemudian baca bismillah yang boleh atau menang, baca bismillah ya. Kalau sunat berarti kan dikerjakan mendapat pahala, tidak dikerjakan ya tidak apa-apa. Sunnah ibahah, wajib apa sunnah menang jaiz, dikerjakan atau tidak kerjakan ya tidak jadi masalah. Contohnya memindahkan hal-hal yang contohnya apa mindahkan gelas dari sini ke sini, ini kan termasuk barang yang mubah. Baca bismillah boleh, tidak baca bismillah boleh. Yang haram mengerjakan perbuatan dosa, baca bismillah, minum minuman keras bismillahirrahmanirrahim, main judi taruhan bismillahirrahmanirrahim supaya menang umpamanya gitu Pak ya.
tidak berbuat yang dosa, yang haram dia membaca bismillah, malah justru haram. Nah ini au badalia atau penggantinya surat Fatihah liman layak fatihah fardhon kanatis sholatu au naflan, membaca Fatihah bagi orang yang sudah bisa membaca Fatihah, baik membacanya itu hafalan maupun apa lewat buku catatan pokoknya. Nggak hafal Pak baca Fatihah, bisa baca Quran bisa, tapi kalau suruh ngapalin nggak bisa, ya udah Qurannya ditaruh di depan kayak gini nih, ya boleh, boleh. Baik itu dalam sholat sunat maupun sholat fardu. Wa bismillahirrahmanirrahim ayatun minha. Lafal bismillah itu termasuk ayatnya surat Fatihah, makanya tidak boleh ditinggal. Nah, tadi apa? Wa qiraatu wa badal basmalati. Kamilatun secara penuh. Waman askoto minal fatihati harfan au tasdidatan au abdallah harfan min bi harfin lam tasihha qiraatuhu. Barang siapa yang waman askoto minal fatihati harfan, barang siapa yang menggugurkan satu huruf dari surat Fatihah, satu huruf au tasdidatan atau menghilangkan tasdidnya, mungkin menambah huruf atau menghilangkan hurufnya, menambah tasdidnya atau menghilangkan tasdidnya, au abdallah harfan mengganti huruf berarti apa? Makhorijul hurufnya tidak sesuai dengan makhorijul hurufnya. Siratal ladzina an'amta hamya, itu kebalik, an diganti ain, amnya diganti hamya, itu nanti apa? Bermasalah. Untuk itu baca Fatihah itu harus betul-betul kita perhatikan. Kalau seperti itu lam tasihha qiraatuhu, baca Fatihahnya tidak sah. Kalau baca Fatihahnya tidak sah, sholatnya tidak sah. Wala sholatu in ta'ammada, sholatnya tetap sah. Sholatnya tidak dianggap kalau apa? Dia sengaja. Contoh, dia memang bisa membaca Al-Quran tapi membacanya sengaja disalahkan. Wa illa wajaba alai adatul qira'ah. Kalau seperti itu apa? Berarti Fatihahnya harus dibacanya diulang. Contoh umpamanya bacanya salah, ada yang Fatihahnya kebalik, ayatnya kebalik, atau satu huruf yang ditinggal atau ayat yang ditinggal, harus diulang. Wajib ali adatul qiraah. Nah, itu yang kaitannya dengan tadi syarat-syarat membaca Fatihah. Untuk menguatkan kalimat tersebut, qala Syekh Nawawi, fa in kana ajizan anis shawab wa anta allumihi fa sholatuhu shahihatun fi nafsihi. Nah, ini kaitan dengan tadi, bagi orang yang tidak mampu dengan membaca Fatihah dengan benar, tidak mampu baca Fatihah dengan benar, mungkin belum pernah belajar membaca Fatihah, sholatnya tetap sah. Kayak tadi orang yang baru masuk Islam, baru masuk Muslim, mereka belum bisa baca Quran, ya udah sholatnya apa adanya, tetap menjalankan sholat. Tapi setelah itu harus dia belajar. Tapi sholatnya sah, bahkan dia menjadi imam pun sah, dengan catatan makmumnya bacaannya sama dengan imamnya. Makmumnya baca Fatihahnya masih rata-rata seperti itu. Ada pertanyaan, Pak? Ya, monggo Pak Eko.
Baca apa? Baca Fatihah doang. Maksudnya ayat terakhir gimana? Oh ya, kan di dalam sholat ada yang rukun, ya, rukun itu nggak boleh tinggal. Ada yang sunat, sunat ada sunat abad, ada yang sunat hayat. Sunat abad cuman ada dua, doa kunut dan tahiyat awal. Kalau sunat abad ditinggal boleh, tapi harus diganti dengan sujud sahwi. Tapi ditinggalnya karena lupa. Kalau ditinggalnya dengan sengaja, itu berarti mempermainkan ibadah. Sholat asar 4 rakaat sengaja nggak pakai tahiyat awal. Memang itu sunat abad sholat. Memang aturan seperti, tapi dia nggak pakai. Berarti sengaja nggak pakai tahiyat awal, berarti 4 rakaat jadi 1. Itu dia mempermainkan sholat. Tapi kalau dia meninggalkannya itu dengan tidak sengaja, diganti dengan sujud sahwi. Itu yang sunat abad. Sunat hayat diantaranya termasuk membaca surat. Membaca surat itu termasuk sunat hayat. Yang dibaca hanya apa? Fatihah doang, boleh, nggak apa-apa. Baik sholat fardu maupun sholat sunat. Tapi sholat kita tidak itmam, la itmama lahu fi sholati fa innahu apa? Dia meninggalkan sunahnya sholat yang penting. Sunah sholat yang penting termasuk membaca Quran itu sunat, tapi sangat penting. Ada yang mengatakan membaca ayat di dalam sholat itu apa? Ibaratnya apa? Sunat tapi sangat penting, diibaratkan setengah rukunnya sholat untuk membaca ayat. Makanya walaupun hanya 1 ayat, umpamanya ghairil maghdubi alaihim waladdallin, amin, Yasin, makmumnya, wah Yasin panjang amat ini. Makmumnya sudah tandanya Yasin. Ini imam gila kali baca surat Yasin. Allahu Akbar. Langsung imamnya ruku, makmumnya kejebak. Makmumnya kejebak. Boleh walaupun satu ayat dalil kan Yasin. Kemudian setelah malam dolin baca Nun, Allahu Akbar, boleh, enggak apa-apa. Itu apa? Menunjukkan sangat pentingnya membaca ayat di dalam sholat. Itu baik ya. Berarti enggak apa-apa. Tapi itu apa? Kalau ninggalnya dengan sengaja itu mempermainkan ibadah. Kalau meninggalkannya itu karena apa? Lupa, harus diganti dengan sujud sahwi. Masih mendapatkan kesempurnaan dalam bacaan sholat. Ada yang lain? Cukup ya? Ya, monggo. Oh gitu. Untuk sholat sir, duhur, asar, bagi makmum yang tidak mendengar bacaan Fatihahnya imam, itu begitu takbir enggak usah baca doa iftitah. Dikhawatirkan kita tidak bisa mengikuti rukun-rukun af'alnya dalam sholat imam. Ketika kita bisa Allahu Akbar langsung baca Fatihah,
tidak usah membaca doa iftitah. Dikhawatirkan ketika kita baca doa iftitah kemudian selesai membaca Fatihah belum selesai imam sudah ruko, berarti kita meninggalkan rukun sholat Fatihah. Kalau memang seperti itu berarti apa? Rakaat pertama kita tidak dianggap, berarti rakaat kita kurang gitu Pak ya. Kemudian untuk tadi pertanyaan apa ya? Apa? Oh ya, kalau yang untuk masbuk itu makmum yang tidak berjumpa dengan Fatihah, membaca Fatihah, istilahnya apa? Waktu untuk membaca Fatihah tidak cukup sehingga imam sudah ruko. Nah itu di tengah-tengah baca Fatihah belum selesai imam ruko, ya udah ngikutin ruko. Tapi kalau dari awal kita sudah mengikutin imam, berarti kita apa? Supaya Fatihahnya kejar, berarti Fatihahnya kita harus diperkirakan pakai perasaan ketika Allahu Akbar. Dalam sholat sir ya, boleh makmum membaca Fatihah bareng Fatihahnya imam, bahkan mendahului Fatihahnya imam ya. Kita kan nggak tahu setelah imam takbir Allahu Akbar imam baca doa iftitahnya lama, kemudian baca Fatihahnya lama. Di saat imam baca doa iftitah kita baca Fatihah nggak jadi masalah karena kita tidak mendengar bacaannya imam, kecuali dalam sholat yang jahar, sholat maghrib, sholat subuh, sholat isya. Nah, kita tidak boleh mendahului Fatihahnya imam. Imam baca Fatihah, sebelum baca Fatihah Allahu Akbar lagi baca kabiro, kita sudah baca Fatihah, nggak boleh, harus ketika imam sudah selesai baca Fatihah atau membuntuti Fatihahnya imam gitu Pak ya. Imam baru dapat membaca 3 ayat, kita ayat pertama Bismillahirrahmanirrahim dan berikutnya, tidak boleh mendahului Fatihahnya imam. Untuk sholat sir bagi makmum yang tidak ada waktu cukup untuk membaca Fatihah sehingga imam sudah melaksanakan ruku, itu namanya makmum masbuk, makmum yang ketinggalan Fatihahnya imam. Boleh Fatihahnya kurang baru 1 ayat 2 ayat langsung ngikutin ruku. Karena apa? Itulah keuntungannya sholat jamaah, kekurangan kita ditanggung oleh imam. Boleh gitu Pak Irmada? Enggak usah nambah rakaat. Tapi kalau untuk sholat siri duhur asar berarti kita apa? Harus menambah rakaat karena rakaat kita kurang gitu. Gimana? Kalau seperti itu berarti apa? Kita harus antisipasi supaya apa? Kita jangan sampai Fatihah kita dari awal sampai 4 rakaat ketinggalan terus. Ini ya keterlaluan gitu Pak ya. Keterlaluan gitu. Harus punya perkiraan supaya Fatihah kita ini enggak ketinggalan dari rakaat awal sampai rakaat 4. Kalau ketinggalan terus berarti apa? Salat kita, jamaah kita tidak dihitung. Tidak termasuk ikut salat jamaah. Karena apa? Rukuk kita ketinggalan. Kalau rukuknya sudah ketinggalan, rakaat kita sudah tidak dianggap. Makmum imam sudah rukuk Allahu Akbar, kita belum apa? Kecuali apa? Ketika kita ikut rukuk, imam baru bangun, masih dihitung. Kalau imam sudah bangun, kita baru rukuk. Rukuk kita tidak dihitung atau apa? Rakaat tersebut tidak dianggap. Kalau sampai 4 rakaat begitu, berarti apa? Kita dianggap seperti sholat munfarid, tidak dianggap sebagai sholat jamaah. Sholatnya sah, tapi dianggap sebagai sholat munfarid. Ya.
langsung ikuti ruko. Mas, ya. Berarti kita meninggalkan bacaan Fatihah. Bangkit lagi, ya. Berarti rokaat kita tidak dianggap. Kalau yang seperti itu tadi, nah untuk yang siri, kalau untuk yang siri udah ketahuan Pak ya. Kalau untuk siri yang ketahuan. Kalau untuk sholat yang siri duhur asar, berarti kita pakai perkiraan supaya Fatihahnya kita ini cukup, tidak ketinggalan rukunya imam, ya berarti bacanya cepat. Kalau untuk sholat apa yang jahar, yang 2 rakaat awal jahar, berarti kita sudah tahu posisinya. Oh, imam sudah baca Fatihah. Apalagi kalau baca setelah Fatihah, bacanya imam baca ayatnya pendek, berarti kita bacanya Fatihah harus lebih cepat. Nah, kemudian rakaat ketiga keempat itu kan baca imamnya Fatihahnya kan enggak kedengeran. Itu juga kita harus punya perkiraan supaya baca Fatihahnya nanti tidak ketinggalan rukuknya makmum. Kalau sampai keempat-empatnya ketinggalan terus, berarti apa? Kita termasuk meninggalkan bacaan Fatihah. Sholat kita tidak dianggap, apalagi menambah rakaatnya tidak dianggap. Yang mengulang Fatihahnya, mengulang rakaatnya itu kalau bacaan Fatihahnya kita cukup. Kemudian ketinggalan rukuknya imam. Nah, itu nanti apa? Rakaat kita tidak dianggap kalau kita masih mengikuti mendapatkan pahalanya sholat jamaah. Kalau munfarid ya nggak usah diulang rakaatnya. Itu Bang. Masuk nggak? Nah. Nah, ikut ruko tidak dianggap sholatnya, meninggalkan rukun sholat, meninggalkan Fatihah. Yang kita tidak mendengar bacaan Fatihahnya makmum, imam, gitu ya. Ya. Kalau yang jahar kan kita tahu gitu ya. Kalau yang jahar kan kita sudah bisa menyesuaikan. Yang rakaat ketiga keempat kita kan nggak tahu baca Fatihahnya imam saya mana. Tahu Fatihah kita belum selesai, imam ruko. Kita meneruskan Fatihahnya sendiri. Nah, kalau seperti itu berarti apa? Kita harus menambah rakaat karena rakaat ketiga keempatnya kita apa? Tidak berjumpa dengan rukuknya imam. Kalau kita menyempurnakan sendiri, nah kalau kita apa? Menyempurnakan sendiri berarti apa? Jamaah kita tidak apa? Jamaah kita seperti apa? Sholat munfarid. Masuk nggak Pak? Nih, saya ulang lagi. Makmum yang tidak bisa membaca Fatihah karena ketinggalan oleh apa? Oleh imam, itu dianggap makmum masbuk. Ya, makmum masbuk. Ketika imam sudah berdiri sholat, ini sholat untuk sholat duhur atau asar ya. Kita datang dari sono. Ketika Allahu Akbar baca Fatihah dapat 2 ayat. Imam ruku. Nah, itu yang disebut makmum masbuk, makmum yang tidak cukup waktu untuk membaca Fatihah di dalam sholat jamaah. Nah, karena dia ketinggalan waktunya. Kalau dia datangnya dari awal, kenapa Fatihahnya tidak cukup? Nah, itu yang dipertanyakan. Kalau Fatihahnya tidak cukup, berarti dia sengaja meninggalkan rukun sholat berupa Fatihah.
Kalau meninggalkan rukun sholat berupa Fatihah, berarti sholatnya tidak sah. Tuh Pak ya. Masuk. Masuk gitu Pak ya. Nah, kalau imamnya terlalu expert berarti harus apa? Kita harus bisa menyesuaikan. Kalau imam cepat, kita sebagai makmum harus bisa menyesuaikan. Gitu Pak ya. Kalau yang ketinggalan, yang tidak, bah, saya ulang lagi. Batasannya orang itu tidak dianggap rokaatnya sempurna kalau sudah ketinggalan dari rukuknya imam. Imam sudah rukuk, ya, kita harus ikuti rukuk. Kalau sampai imam sudah bangun dari rukuk, kita baru rukuk, berarti rokaat kita tidak dianggap. Nah, nah, berarti rokaat kita tidak dianggap. Berarti masuk kategori kita seperti sholat munfarid itu Pak ya. Sholat munfarid tidak dianggap sholat jamaah. Kita sholat jamaah ini, sholat jamaah ya. Imam sudah ruku, kita masih asik baca Fatihah. Ya, gitu Pak ya. Imam sudah baru ruku, kita baru ruku. Sholatnya sah tapi tidak dianggap sholat jamaah gitu Pak ya. Masuk Pak? Masuk gitu ya? Masuk gak? Wa man jahulal fatihata wallahu a'lam bisawab. Mungkin ini yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Ntar malam taklim gak Pak? Taklim jalan ya? Ntar malam taklim gak? Pak Irman? Ntar malam taklim Mbak Maghrib? Yang jadi panitia kan untuk Gang Fasum semua, yang gangnya lain nggak ada jadi panitia. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad ya fatahu ya alim. Iftah lana fathan qariba wa alimna ilman nafi'a. Allahumma alimna ma 'allamtana. Alimna ma la 'allamtana, alimna ma yanfa'una. Innaka ta'lamu wa la na'lamu wa anta 'allamul ghuyub. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yasha' wa min nafsin la tasba' wa min tu'ana tasab' min sadda likal babi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma jalla auladana wa talamidana wa ahli baitina wa man hadara fi hadil jama' min alil ilmi wa alil iman wa alil taqwa wa alil ibadah wa alil rizki wa alil quran wa alil du'a wa alil khair wa la tajalna wa iyyahum min alil syarri wal dhair innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sebelum kita tutup, kita minta bacaan suratul Fatihah yang pertama untuk jamaah yang telah menginfakkan sebagian rezekinya untuk acara subuh berkah, semoga diganti oleh Allah dengan rezeki yang berkah dan berlipat ganda. Fatihah yang kedua, kita doakan untuk ananda kita yang sedang sakit. Kemarin saya tanyain itu si Raska masih sakit Pak, kemarin pernah temu sekali ya. Mudah-mudahan mereka ada anak yang aktif ya,
anak yang baik ya. Mudah-mudahan kita doakan semoga cepat diberikan kesembuhan, diangkat penyakitnya, disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Kurang lebihnya mohon maaf, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum